Tung Tian. Selamat sore para Tauchin semuanya dimanapun Anda berada. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa berpartisipasi dalam acara Hari Nabi ini. Para Tauchin semuanya, sebelum ini saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Wunse Stianda. Wunse yang sangat kami kagumi dan kami sayangi. Beliau yang telah melihat perkawinan kami pada tahun 2006. Saya terbang langsung dari Bangka kurang lebih hampir 4 kali. Diterima di rumahnya dan disambut dengan gembira dalam rangka pembekalan untuk pernikahan kami. Beliau juga melihat pas hari pernikahan kami juga. Para Tauchin semuanya, pas pada hari H pernikahan kami, kita menitipkan angpau buat beliau. Beliau dengan tersenyum menerima angpau tersebut, lalu dikembalikanlah angpau tersebut buat kami. Ini buat bekal kalian untuk kehidupan baru. Ini sangat menyentuh sekali para Tauchin semua. Saya dan keluarga mendoakan arwah almarhum pergi dengan tenang dan diterima di sisi Tuhan. Nai Tong Tian. Para Tauchin semuanya, kenapa saya mau ikut peran serta dalam acara Hari Nabi ini? Bukan kemenangan yang ingin kita raih, tapi kemeriahanlah yang ingin kita raih. Para Tauchin semuanya, kita hidup ini harus saling berbagi. Karena berbagi itu indah. Karena hidup ini ada karena berbagi. Maka berbagilah agar hidup ini tetap ada dan indah. Para Tauchin semuanya, kita ada di dunia ini karena berbagi. Ya, orang tua kita berbagi. Titik. Dan juga saya bisa hadir ini karena ingin berbagi. Para Tauchin semuanya, hidup kita sekarang dalam zaman Covid penuh serba ketidakpastian. Apalagi diramalkan oleh ahli dari Cungkup, hampir 70% penduduk dunia ini akan terinfeksi. Jadi, mumpung masih ada kesempatan, ya, kita harus berbagi. Jangan ditunda-tunda. Para Tauchin semua, hari ini saya ingin berbagi dengan Ciang Tau dengan judul Aku Bangga dengan Pisang. Para Tauchin semuanya, di dalam sabda suci, Nabi bersabda di dalam sabda suci jilid 17 ayat 4. Hai murid-murid, yang ini benar, kata-kataku tadi hanya kelakar saja. Para Tauchin semuanya, bahwa Nabi kita suka berkelakar, suka bercanda, suka ketawa. Jadi kita menghadapi hidup ini dibawa santai, jangan terlalu tegang. Ada sebuah pantun Ahmad Dhani, penyanyi Dewa, istrinya dulu Maya Estianty. Kita harus banyak ketawa agar hidup senang hati. Kenapa kita harus banyak ketawa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan. Selain ada watak sejati, ada nafsu-nafsu yang juga diberikan. Sinu aile, gembira, marah, sedih dan senang. Maka gembira itu harus kita kembangkan. Jangan berlebih-lebihan, jangan kekurangan. Harus tengah. Jaga aja agar hidup kita ini terus berwarna. Kalau kita bukan mengembang, apalagi kita sebagai seorang suami. Di rumah, ibu, anak-anak kita, apalagi zaman sekarang ini, penuh dengan masalah. Ada sebuah pantun
Anak kecil main gundu. Ibu asik gunting kuku. Kepada siapa aku mengadu? Dagang sepi, enggak laku-laku. Para taucin semuanya, apalagi dengan keadaan sekarang, ekonomi lesu. Kita di luar dengan keadaan ekonomi ini, bawaannya emosi terus. Di rumah panas, di luar panas, ketemu bahaya. Para taucin semuanya, kita harus mengerti, kita harus bela orang-orang yang kita kasih di dalam rumah, anak-anak dan istri, terutama istri. Karena sekarang ini dia memegang peranan dua, selain ibu rumah tangga dan seorang guru. Berat. Dan juga anak-anak kita tambah stres, belajar dari pagi sampai malam, tertekan. Ya kalau kita bisa, kita membuat suasana itu lebih hidup, bisa tersenyum, bisa ketawa. Para taucin semuanya, istri kita sering kita perhatikan comel. Oh, banyak suaranya ini. Sama seperti anjing menggonggong dan kucing mengeong-ngeong. Artinya apa? Dia bahagia. Dia senang. Kalau seorang istri diam, itu ada masalah. Karena wanita ditakdirkan untuk banyak bicara. Nah, kalau di rumah kita perhatikan seorang ibu diam, pasti ada sesuatu. Biasanya masalahnya nggak jauh dari buah. Iya, buah. B, U, A, H. B-nya itu bulan. A-nya itu, U-nya itu uang. A-nya itu anak. Dan H-nya itu harga. Coba kita perhatikan. Bulan. Nah, kok dia lagi marah-marah, lagi diem, pasti bulannya datang. Pasti itu. Kok dia lagi diem, marah-marah, pasti uangnya berkurang. Dan juga anak, pasti ada masalah dengan anak-anak kita. Dan juga dia mudah cemberut gitu, pasti harga-harga pada naik. Itu udah pasti. Jadi kita sebagai suami perhatikan, kalau diam itu berarti ada masalah dengan buah. Jadi solusinya kasih pisang. Kok pisang? Ya coba perhatikan. P, I, dan sang. P-nya itu dipeluk. Istri, sang, sayang. Peluk istri dengan sayang. Itu solusi yang paling tepat. Para taucin semuanya. Jadi keluarga kita bisa bahagia, bisa ketawa-ketawa dalam suasana begini ya. Kalau bukan kita sebagai suami, siapa lagi? Para taucin semuanya, kenapa hari ini saya judulnya Aku Bangga dengan Pisang. Ini serius nih, ya. Jangan ketawa, jangan tersenyum. Para taucin semuanya, di belakang saya ini ada gambarnya pohon pisang. Di dalam agama kita sering disebut agama Rujiao atau agama Jikau dan juga Kungjiao. Para taucin semuanya, Kungjiao itu di dalam dialek He atau Hakka itu artinya pisang. Pisang. Nah, seperti di belakang saya ini pohon pisang.
Dan juga di dalam agama tetangga kita Islam, pisang ini disebut tanaman surgawi, datangnya dari surga. Kenapa kungciau pisang sebenarnya identik dengan agama kita? Agama kita mengenal watak sejati, watak yang diturunkan Tuhan kepada umatnya. Ada cinta kasih, ada kebenaran, ada kesusilaan, dan juga ada kebijaksanaan. Coba kita perhatikan pohon pisang ini. Cinta kasih, kita lihat daunnya. Daunnya bisa digunakan untuk peneduh di kala hujan. Dan bisa membungkus segala macam tempe, otak-otak, kue, penuh. Cinta kasih. Yang kita perhatikan ini kebenaran. Pohon pisang ini lurus. Tidak ada pohon pisang yang bercabang. Lurus. Dan juga buahnya. Buahnya bisa dimakan dari bayi sampai orang tua. Kita pertama kali dikenalkan makanan dari bayi itu, pertama kali itu pisang. Karena buah yang paling baik untuk anak-anak sampai orang tua, pisang. Dan juga cinta kasih tadi, jantung. Cuma pisang yang punya jantung, yang bisa siap dikonsumsi. Artinya apa? Kita sebagai umat Konghucu, jantung pun bisa kita persembahkan. Kalau dalam hal cinta kasih, hanya satu-satunya pohon yang punya jantung. Dan demikian juga dengan kesusilaan. Kita perhatikan, hanya pohon pisanglah yang tidak, daunnya ini kalau udah tua tidak berterbangan kemana-mana. Pohon-pohon lain ini sulit sekali kita untuk membersihkan, menyapu, membuat energi. Dia kalau udah tua turun ke bawah, tidak terbang kemana-mana, tidak mengotori kemana-mana. Dan buahnya nggak seperti pohon lain, kalau buah jatuh kemana-mana. Dia buahnya selalu jatuh ke bawah, turun ke bawah, tidak jatuh. Itu pohon pisang. Bagaimana dengan kebijaksanaan? Dia sangat bijaksana. Pohon pisang berbuah mati kalau ada anaknya tumbuh besar sebagai regenerasi. Dia mempersiapkan regenerasi baru meninggalkan dunia. Anak-anaknya tidak jauh dari bimbingannya dan cinta kasihnya, supaya anak itu besar dan bisa diawasi. Begitulah kita sebagai umat Konghucu, dari pucuk sampai ke bawah bermanfaat bagi semua manusia tanpa memandang siapa. Para Tauchin semuanya, mudah-mudahan kita bisa seperti pohon pisang. Para Tauchin semuanya, saya rasa Jang Tahu kali ini saya persingkat. Saya ada sebuah pantun. Bunga indah, bunga melati, harum semerbak berwarna putih. Kalau ada kata yang melukai hati, mohon maaf dan terima kasih. Ada lagi sebuah pantun. Beli baju di Tanah Abang, pasarnya tutup, Gubernur Anies. Kita hidup jangan selalu bimbang, tetap bersyukur dan tetap optimis. Saya rasa cukup para Tauchin semuanya. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak menyenangkan. Selamat hari lahir Nabi.
Wei Tetung Tian. Terima kasih. Xie xie.